sidang Jumat yang berbahagia. Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang disampaikan kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Mukjizat ialah kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh akal untuk kemampuan manusia. Mukjizat bahasa Arab a'jaza artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu pelakunya. Yang melemahkan dinamai mukjiz, kemampuan melemahkan mukjizat. Mukjizat suatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengakui Nabi. Al-Quran adalah mukjizat yang masih ada sampai hari ini. Mukjizat yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Unsur-unsur mukjizat. Pertama, hal atau peristiwa di luar biasa, sesuatu yang berada di luar jangkauan. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku Nabi atau calon Nabi. Dalam mukjizat ini, Al-Quran menyampaikan kepada kita. Dalam Quran surat Yunus ayat 57 ada 4 nasihat, ada 4 pelajaran yang harus kita laksanakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin wallahu a'lam bi muradihi. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, kitab ini ditujukan kepada kita semua. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, telah datang kepadamu apa yang datang pertama, yaitu mau'izatun min rabbikum, yaitu pelajaran dari Tuhanmu, yaitu bentuk Al-Quran. Al-Quran 30 juz, 114 surat yang sering kita baca. Tentu saja kita baca Al-Quran, kita renungkan ayat-ayat demi ayat dan niatkan untuk melaksanakan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memberikan pelajaran. Pertama, mau'izah itu pelajaran berbentuk nasihat dari Allah kepada seluruh manusia agar mencintai yang hak dan yang benar, serta menjauhi perbuatan yang batil dan jahat. Mau'izah di sini bahwa di dalam Al-Quran terdapat berbagai nasihat, juga sebagai agar kita melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang keduanya syifa. Wa syifa'un lima fis sudur. Syifa'un itu penyembuh, pengawal bagi penyakit yang bersarang di dalam dada manusia. Apa penyakit-penyakit yang ada di hati manusia? Yaitu bentuk-bentuk syirik, bentuk kufur, bentuk munafik,
termasuk penyakit-penyakit yang mengganggu ketentraman jiwa, putus harapan, pendirian, hingga memperturutkan hawa nafsu, hasud dan dengki, pengecut dan lain sebagainya. Sebagaimana Al-Quran fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati orang-orang munafik terdapat penyakit, yaitu penyakit munafik, sak, syirik, kufur, munafik. Yang ketiganya wahudan. Wahudan adalah petunjuk, yaitu petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Quran adalah petunjuk hidup di dunia ini. Aturan-aturan Allah yang lengkap, itu petunjuk mana yang benar, mana yang salah, menunjukkan kepada kita apa yang harus dimakan dan apa juga yang tidak harus dimakan, apa yang harus diminum dan apa juga yang tidak boleh diminum. Itu lengkap di dalam Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk ke jalan yang lurus, membimbing manusia agar giat beramal, menjalankan aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, warahmatun, sebagai rahmat, yaitu karunia dari Allah yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Al-Quran sebagai momen hidup, turun sebagai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ayat ini menjelaskan kepada kita yang pertama, Al-Quran sebagai nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk kepada kita. Maka kita bacalah Al-Quran. Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, berdialog dengan Allah, bacalah Al-Quran. Kemudian belajar Al-Quran atau mengajar Al-Quran, itulah kedudukannya sama. Maka Al-Quran adalah Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Nabi menyampaikan khairukum, sebaik-baik orang, yaitu orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Hadis ini menyampaikan bahwa kedudukan orang yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran, Rasulullah SAW dimaksud khairukum, sebaik-baik orang. Hadirin sidang Jumat yang bahagia, jangan membaca Al-Quran sebagai mau'izah. Kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan kehidupan yang tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah, ingatlah dengan membaca Al-Quran, dengan ingat kepada Allah, tatma'innul qulub, hati kita akan tenang. Dengan membaca Al-Quran, tentu saja kita hidup ini akan bahagia, penuh keberkahan. Sebab Quran diturunkan untuk menenangkan hamba-Nya, yaitu orang-orang yang beriman. Tugas petunjuk seluruh manusia. Kemudian Al-Quran juga sebagai syifa. Apa itu syifa? Obat, penyembuh, pengawal bagi penyakit. Dengan membaca Al-Quran, mudah-mudahan penyakit-penyakit yang ada dalam dada manusia, termasuk di dalamnya sifat syirik, membuahkan zat Allah.
Sifat syirik ini yang harus kita lenyapkan. Sebab inna syirka ladzulmun adzim. Syirik adalah kedoliman yang sangat besar, atau kufur dan munafik, termasuk penyakit-penyakit yang mengganggu ketentraman jiwa, termasuk putus harapan, lemah pendirian, memperturutkan hawa nafsu, hasud dan dengki. Juga Al-Quran sebagai hudan, yaitu petunjuk ke jalan yang lurus. Bagaimana kita dalam Quran surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang lurus adalah agama Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Para nabi, para syuhada, para sholihin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang dimurkai Allah? Yaitu orang-orang Yahudi. Dan orang-orang yang sesat, salah jalan, yaitu orang-orang Nasrani. Maka sering kita baca Fatihah. Setiap sholat membaca Fatihah, sehingga Fatihah merupakan rukun dalam sholat. Apa itu rukun? Rukun itu ialah sesuatu yang menjadikan sah tidaknya ibadah. Kalau kita sholat tidak membaca Fatihah, sehingga sholatnya itu adalah tidak sholat. La sholata liman lam yaqra'u Fatihatul Kitab. Tidak sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Itu hadis Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita dalam hidup ini, mudah-mudahan Al-Quran harus dijadikan pedoman hidup. Al-Quran adalah undang-undang yang diturunkan kepada kita untuk melaksanakan berbagai kegiatan ini. Kita terus baca Al-Quran, kita terus belajar Al-Quran, kita terus mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bahwa dengan Al-Quran terus kita baca, kita hafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sering membaca Al-Quran, juga Al-Quran kita hafal di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu